Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini di Mapel Sosiologi kelas 12 Kurikulum 2013, di mana materi kali ini mengenai permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Jika diamati dengan majunya teknologi saat ini, kita dapat terkoneksi dengan siapa saja di seluruh dunia tanpa membutuhkan waktu yang lama. Banyak hal yang terjadi di dunia dapat diketahui tanpa harus datang ke tempat tersebut. Hal inilah yang dikenal dengan istilah globalisasi. Dapat dikatakan bahwa globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran infrastruktur, transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Dari kata global itulah kemudian muncul istilah atau globalisasi yang artinya mendunia. Sebagai istilah, globalisasi digunakan untuk menggambarkan semakin intensifnya hubungan sosial di antara individu, kelompok, dan masyarakat yang secara geografis masing-masing berada pada tempat-tempat yang saling berjauhan. Definisi globalisasi. Secara umum, pengertian globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari satu negara. Menurut Selo Soemarjan, globalisasi adalah terbentuknya hubungan komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dan yang lainnya, yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Menurut Anthony Giddens, menyatakan bahwa semua hal yang terjadi, yaitu hubungan sosial, akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara satu wilayah dan wilayah yang lainnya, sehingga perkembangan luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Menurut Cochrane dan Fine menyatakan bahwa adanya globalisasi ditandai dengan munculnya suatu sistem budaya dan ekonomi secara global yang bisa membuat masyarakat dari seluruh dunia menjadi masyarakat tunggal yang tumbuh secara global. Menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah proses sosial ketika batas-batas geografis secara budaya menjadi semakin kabur dan masyarakat dunia kian meningkat kesadarannya akan mengaburnya batasan-batasan tersebut. Karakteristik dan ruang lingkup globalisasi. Menurut Robin Cohen dan Paul Kennedy, karakteristik globalisasi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya masalah bersama. Sebagai contoh, penyebaran virus penyakit seperti COVID-19 yang terbawa dari orang-orang yang bermigrasi menjadi masalah untuk seluruh negara di dunia. Selain itu, perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga memberikan dampak kepada negara lainnya. 2. Meningkatkan interaksi kultural antar negara. Sebagai contoh, interaksi kultural melalui teknologi seperti media massa dan internet menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, adanya migrasi atau kunjungan wisata ke sebuah negara juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya globalisasi. 3. Tingkat ketergantungan tinggi antara negara-negara di dunia. 4. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Selanjutnya mengenai ruang lingkup globalisasi. Berdasarkan ruang lingkupnya, setidaknya kita mengenal 5 macam globalisasi, yaitu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi yang bersifat global atau mendunia dan terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi politik. Salah satu fenomena yang terjadi globalisasi dalam bidang politik adalah munculnya organisasi-organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara, misalnya ASEAN.
Selanjutnya, globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ditandai oleh hadirnya teknologi yang memungkinkan banyak orang di belahan dunia manapun bisa saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya ada globalisasi di bidang sosial dan budaya dan globalisasi agama. Faktor-faktor penyebab globalisasi. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi, yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta semakin rendahnya biaya transportasi, menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional, kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Proses terjadinya globalisasi. Menurut James Petras, globalisasi dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama dimulai pada abad ke-15, fase kedua, fase ini dibangun pada era inter-imperial trade, dan fase ketiga merupakan international trade. Teori globalisasi dikemukakan oleh beberapa profesor. Salah satunya yaitu teori imperialisme yang dikemukakan oleh J.A. Hobson Bukharin. Globalisasi adalah tahap lanjutan dari imperialisme para kapitalis. Selanjutnya, teori perkembangan yang tergantung menurut F. Cardoso e Valeto. Menurut beliau, globalisasi merupakan tuntutan para kapitalis lokal. Selanjutnya, teori sistem dunia menurut Immanuel Wallerstein. Selanjutnya, teori sistem dunia menurut Immanuel Wallerstein. Menurutnya, globalisasi merupakan proses dari tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Tahapan sistem ini. Unit-unit ekonominya relatif kecil, memenuhi kebutuhan sendiri dengan pembagian kerja internal menyeluruh dan kerangka kultural tunggal. 2. Tahap kekaisaran dunia. Kesatuan ekonominya jauh lebih besar dan menyeluruh, menggabungkan sejumlah besar sistem mini sebelumnya. Landasannya adalah ekonomi agraris. 3. Tahap ekonomi dunia. Pada awal abad ke-16, kapitalisme muncul sebagai sistem ekonomi dominan. Peran negara atau pemerintah sebagai badan pengatur dan koordinator aktivitas ekonomi mulai merosot dan digantikan oleh pasar. Globalisasi di Indonesia. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kesatuan dasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Menurut Tantri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi terjadi dalam bentuk-bentuk globalisasi sebagai berikut, yaitu globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan. Globalisasi kebudayaan. Berikut ciri-ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan. Berkembangnya pertukaran kebudayaan nasional, penyebaran prinsip multi-kebudayaan dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya, berkembangnya turisme dan pariwisata. Dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positif dari globalisasi yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya komunikasi elektronik dan medianya, berkembangnya budaya. Dampak negatif dari globalisasi berkaitan dengan komunikasi elektronik dan medianya, yaitu pola hidup menjadi konsumtif, sikap individualistis. Berkaitan dengan etika dan budaya, yaitu gaya hidup kebarat-baratan, semakin lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong, semakin sedikit generasi muda yang melestarikan musik, tarian, dan budaya tradisional, dan remaja mengikuti cara berpakaian yang cenderung tidak memperlihatkan kesopanan. Permasalahan sosial di era globalisasi. 1. Berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi yaitu kerusakan lingkungan, konsumerisme, budaya populer, dan neokolonialisme. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca semua kalimat yang ada pada gambar. Sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Sikap kritis merupakan wujud kepedulian sosial terhadap berbagai permasalahan ataupun fenomena dalam masyarakat.
Adapun upaya-upaya yang dapat diterapkan antara lain yaitu berpegang teguh pada norma-norma sosial, mewujudkan globalisasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih karena telah menonton video kami.